Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postingan kali ini kita akan bahas tentang dasar keadilan dalam Islam. Yuk ditonton, semoga bermanfaat dan silahkan berkomentar. Konsep keadilan dalam Islam. Keadilan merupakan hal paling penting dalam kehidupan sosial, juga menjadi ciri utama dalam Islam yang membuat setiap manusia memperoleh hak dan kewajiban secara merata. Adil di sini bukan berarti sama loh ya, tapi sesuai pada tempatnya, pada porsinya. Contoh, orang tua yang memiliki 3 orang anak. Anak pertama kelas 1 SMA, anak kedua kelas 1 SMP, anak ketiga kelas 1 SD. Jika orang tua memberikan jajan pada anaknya, apa besar uang jajan mereka sama? Tentu tidak. Loh, kalau gitu orang tuanya nggak adil dong. Justru adil karena sesuai pada tempatnya. Misal anak SMP, anak SMP, anak SD jajannya sama. Tentu nggak adil karena kebutuhan anak SMA umumnya lebih banyak dari anak SMP dan anak SD. Sekarang mari kita buka ayat keadilan dalam Al-Quran. Surat keempat An-Nisa ayat 129. Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung pada yang kamu cinta, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Nah, meski ayat di atas membahas tentang poligami, tapi prinsip dasar keadilan berlaku untuk segala hal. Artinya apa? Secara perasaan, kita sangat sulit berlaku adil. Yang bisa kita lakukan cuma berusaha supaya kita bersikap adil. Contoh, orang tua punya 3 anak. Kalau ditanya, sayangkah sama 3 anaknya? Semua orang tua pasti akan menjawab sayang. Tapi adakah anak yang lebih sayang dibandingkan anak lainnya? Biasanya ada, meski orang tua tidak bilang, tapi anak akan merasa. Orang tua memang harus berusaha semaksimal mungkin agar bersikap adil. Adapun perasaan orang tua jangan ditunjukkan pada anak-anak karena sebagian anak akan sedih. Begitupun kakak dengan adiknya kalau adiknya banyak. Misal, kakak pertama dan 4 adiknya. Biasanya ada adik yang lebih disayang dibandingkan adik lainnya. Sekarang kita masuk ke surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Ayat ini merupakan pelarangan kita untuk berbuat tidak adil, meski terhadap orang yang tidak kita suka, apalagi orang yang kita benci. Contoh, jika ada orang yang kesusahan atau kena musibah, biasanya kalau kita hormati orangnya, kita akan bilang, dia sedang kena ujian. Akan tetapi, jika kita tidak suka orangnya, kita dengan entengnya akan bilang, dia kena azab. Siapakah kita yang seolah bisa menilai takdir Allah untuk orang lain hanya dari melihatnya saja? Begitu pula kalau ada permasalahan terkait orang yang kita benci. Sebelum fakta terungkap, dalam hati kita akan condong mengatakan, tuh kan, dia emang gitu. Maka ayat di atas melarang kita berlaku tidak adil terhadap pembenci. Sedangkan surat keempat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi. Ayat ini dari sisi orang yang dekat dengan kita. Jika orang yang kita kenal, apalagi keluarga atau teman dekat sedang bermasalah, maka biasanya opini dia akan kita anggap sebagai kebenaran tanpa melihat pendapat dari orang lain. Atau kita tahu dia salah, jadi malah berpikir diam aja agar nggak dianggap ikut-ikutan. Padahal ayat ini melarang bukan hanya berbuat tidak adil, tapi juga melarang kita untuk menolak jadi saksi karena takut kita nggak adil. Artinya apa? Memang keadilan sangat penting dan ini butuh kemampuan dan keberanian untuk melakukannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube Puri Yasmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.